Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1125 Kabupaten Rokan Hilir dengan fasilitator Ibu Yulia Astuti SPD dan pengajar praktik Ibu Suryani SPD. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik dengan tujuan untuk meningkatkan performa guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Julia Topek dari SMA Negeri 1 Bagan Sinembang dan rekan saya Fitri Ayanti dari SMA Negeri 2 Bagan Sinembang. Saya Suji Miki Arisandi dari SMA Negeri 2 Bagan Sinembang. Saya Rida Sujarwati dari SMA Negeri 5 Bagan Sinembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabar hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Rida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi untuk hari ini Ibu kan akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu Rida, benar. Gimana kira-kira udah siap belum Bu? Insya Allah saya siap Bu Rida. Alhamdulillah kalau sudah siap ya Bu ya. Jadi berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Fitri ketika praktik coaching yang pertama setelah kita mempelajari modul 2.3 ini? Kalau ditanya perasaan ketika di awal coaching ya Bu Rida, jelas itu ada sedikit rasa effort ya Bu Rida ya. Saya ada rasa deg-degan untuk melakukan kegiatan coaching terutama dengan menggunakan alutita. Dimana kan pada saat itu kita harus memang benar-benar sesuai nih dengan alutitanya dalam praktek coaching yang dilakukan kemarin, begitu Bu Rida. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi karena kita mungkin belum terbiasa kali ya Bu ya, Bu melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Jadi semoga kegiatan kali ini bisa berjalan lancar ya Bu ya. Amin, semoga Bu Rida. Baik, untuk selanjutnya Bu, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih yang harus Ibu lakukan kan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, berikutnya sama mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana nih yang akan atau yang mau Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan itu dalam hal present ya Bu Rida ya, itu yang ingin saya tingkatkan karena ini saya rasa masih perlu dikembangkan lagi pada diri saya. Itu Bu Rida. Baik Bu, jadi Ibu akan meningkatkan atau dalam artian masih kurang ya di bagian present ya Bu ya, atau kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi yang terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu harapkan dari coaching kali ini? Yang saya harapkan tentu ya Bu Rida, ketika nanti coach saya itu memiliki permasalahan, tentu ada muncul ide ataupun gagasan dari coach itu sendiri untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang dihadapi.
Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu akan lakukan bersama dengan Ibu Intan ya Bu ya. Apakah coaching yang Ibu laksanakan nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, dan kemudian 3 kompetensi tadi yang Ibu tingkatkan di bagian presence, saya juga akan lihat apakah sudah ada peningkatan atau belum, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Ida. Baik Bu, terima kasih, semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih kembali Bu Ida. Sama baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Selamat sore Bu Intan, bagaimana kabarnya? Sore Bu Fitri, kabar baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Apa nih cerita kita sore ini Bu Intan? Iya gini Bu, saya mengalami kesulitan untuk membangkitkan semangat belajar siswa saya dalam mata pelajaran kimia, terutama di jam-jam terakhir Bu. Saya melihat siswa saya ini banyak yang mengantuk, bosan, jadi saya merasa kesulitan dalam menuntun siswa untuk mengikuti pembelajaran saya Bu. Kalau boleh saya tahu, berarti ini Bu Intan ingin diskusi tentang pembelajaran di kelas. Iya benar sekali Bu. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Intan, dari hal yang sudah Bu Intan ceritakan tadi, anak-anak itu mengantuk pada saat proses pembelajaran, itu menurut Bu Intan itu apa ya penyebabnya bisa begitu? Menurut saya Bu, yang pertama, pembelajaran kimia ini kan pembelajaran yang kurang disukai siswa ya Bu. Ditambah lagi pembelajaran di jam-jam terakhir, otomatis mereka akan merasa sangat bosan. Apalagi saya merasa ya Bu, pembelajaran yang saya sajikan itu kurang menarik perhatian, minat, dan motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Jadi saya bisa menangkap nih bahwasanya permasalahannya itu ada di yang pertama berada di jam terakhir, kemudian juga kurang disukai oleh anak-anak begitu ya Bu Intan ya. Iya. Dan jadi sehingga pada akhirnya minat belajar anak itu menurut Bu Intan masih perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi. Benar sekali. Nah, kira-kira ini Bu Intan, kalau kita ratingkan ini ya, kita skalakan 1 sampai 10 nih, minat belajar anak-anak di kelas Bu Intan itu berada di skala berapa? Kalau diberi nilai untuk minat belajar siswa itu masih berada di posisi 5 sih menurut saya. Oh, berarti di posisi 5 ya Bu Intan. Jadi kira-kira ini yang idealnya menurut Bu Intan itu berada di posisi angka berapa? Menurut saya yang ideal itu mereka di posisi 8 Bu. Ketika mereka bersemangat mengikuti pembelajaran, nah itulah posisi yang ideal untuk murid saya. Ya, oke. Jadi di angka 8 ya. Jadi ini ya Bu Intan ya, tadi kan Bu Intan berharap mereka itu berada di angka 8 nih posisinya. Nah, kira-kira ini Bu Intan, menurut Bu Intan nih, untuk bisa anak-anak itu mencapai level di angka 8, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan agar minat mereka itu sesuai dengan harapan Bu Intan? Iya, rencana saya Bu, yang pertama saya lakukan itu, saya mengidentifikasi dulu siswa-siswa saya yang mengantuk. Kemudian saya mengingatkan kembali atau remind ulang tentang kesepakatan kelas dalam mengikuti pembelajaran kimia, yaitu terlibat aktif dalam pembelajaran dan mereka berpartisipasi secara aktif tidak pasif ketika saya menerangkan. Oke, luar biasa. Kemudian iya. Baik Bu, selanjutnya kan Bu, saya juga terpikir saya ingin menggunakan aplikasi tambahan. Oke. Aplikasi Pet Colorado itu supaya siswa saya ini aktif dalam pembelajaran, karena dalam penggunaan aplikasi ini mereka menggunakan handphone. Yang saya lihat anak-anak zaman sekarang ini Bu lebih berminat dalam belajar ketika berkaitan dengan teknologi gitu Bu. Luar biasa sekali nih rencana Bu Intan ini, sehingga bisa diharapkan nanti anak-anak itu bisa lebih terpancing ya minat
belajarnya walaupun di jam-jam terakhir begitu ya Bu Intan. Nah lantas kira-kira Bu Intan perlu dukungan apa nih agar itu bisa terwujud begitu? Mungkin Bu, saya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, saya akan meminta izin beliau dulu anak-anak untuk membawa HP. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan wali kelas. Ketika mereka belajar menggunakan HP, mereka boleh memegang HP. Setelah itu, ketika pembelajaran tidak menggunakan HP, mereka boleh menitipkan handphone mereka itu kepada wali kelas. Wah, luar biasa itu Bu Intan. Saya setuju tuh dengan apa yang Bu Intan sampaikan tadi. Ini langkah yang bagus ya supaya minat belajar anak di mata pelajaran kimia yang dengan tanda kutip tadi itu ada membosankan bisa kita hilangkan ya Bu Intan, apalagi dengan Bu Intan menggunakan Pet Colorado tadi ya, aplikasi yang menggunakan gadget untuk anak-anak bisa lebih minatnya berkembang dan meningkat di jam pelajaran kimia. Oke Bu Intan, jadi kira-kira ini hal baik nih Bu Intan. Kira-kira kapan ya akan Bu Intan laksanakan? Saya berencana melaksanakannya di pembelajaran kimia di kelas 11E pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Bu, di jam ke-9 ke-10. Oke, nah untuk implementasi rencana aksi yang Ibu lakukan itu bagus ya, lebih cepat, lebih baik, dan saya tentunya ini jadi penasaran ini Bu Intan untuk melihat bagaimana reaksi dari apa yang akan kita terapkan nantinya di kelas sesuai dengan rencana yang sudah kita bicarakan tadi. Oke Bu Intan, bicara kita ini cukup luar biasa ya pada sore hari ini. Kira-kira nih Bu Intan, apa sih yang Bu Intan dapatkan dari diskusi kita pada sore hari ini? Ya, diskusi kita sore hari ini memang sangat berdampak bagi saya secara pribadi. Saya jadi tahu bagaimana solusi untuk mengatasi siswa saya yang mengantuk dalam pembelajaran. Saya jadi lebih yakin akan langkah-langkah yang akan saya laksanakan nanti Bu. Oke, jadi ini hal yang bagus ya untuk pengembangan diri Bu Intan tentunya, dan saya juga sih pada sore hari ini mendapatkan ilmu dari strategi pembelajaran yang akan Bu Intan laksanakan nantinya di dalam kelas pada kegiatan di kelas 11E tadi ya Bu. Ya. Oke Bu Intan, saya berharap apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga skala 8 tadi itu bisa tercapai untuk minat belajar anak-anak, dan saya tunggu nih kelanjutannya bagaimana perkembangan minat belajar anak di kelas 11 tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk diskusi atau sharing kita pada sore hari ini. Makasih ya Bu untuk sore ini. Oke Bu Intan, selamat sore. Sore Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Rida. Selamat sore Bu Intan dan juga Bu Fitri. Jadi tadi saya sudah menyimak dengan baik praktik coaching yang telah dilakukan oleh Bu Fitri dan juga Bu Intan. Saya berikan applause loh untuk praktik coachingnya. Terima kasih Bu Rida. Jadi untuk Bu Fitri dan Bu Intan sudah melakukan praktik coaching dengan baik seperti itu ya. Jadi sudah terlihat alur depannya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai tadi di tanggung jawab seperti itu ya Bu. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan dan saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bu Fitri lakukan tadi. Khususnya ini kepada Bu Fitri dulu ya Bu. Ya Bu. Jadi menurut Ibu nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu dengan Bu Intan tadi Bu? Indikator keberhasilan yang sudah saya dapatkan ya dari coaching yang kami praktekkan tadi, yang pertama terkait dengan presence ya Bu, itu saya sepertinya sudah mendapatkan, sudah bisa meningkatkan kemampuan presence saya dalam kegiatan coaching tadi, dan saya juga sudah bisa melakukan
eh, mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Intan. Dan satu lagi, saya sudah bisa mendengarkan secara aktif. Itu. Baik Bu, jadi ini sesuai tadi ya Bu dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan, bahwa Ibu akan meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal mendengarkan secara penuh gitu ya Bu, dan tidak terdistract oleh kondisi-kondisi lingkungan yang ada di sekitar begitu ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, kemudian bagaimana Ibu sendiri menilai performance dari kompetensi Ibu tadi? Saya menilainya karena saya lihat coach saya, dalam hal ini Bu Intan, itu sudah bisa menjawab dan menemukan ide-ide dari permasalahannya, tentunya dengan memunculkan pertanyaan dari saya dulu begitu. Jadi ketika saya bertanya, Bu Intan ini dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi bisa menemukan ide-ide dan gagasan untuk permasalahan di dalam kelas agar minat belajar anak itu lebih meningkat lagi. Itu Bu Ida. Karena Ibu sudah bisa mengembangkan kompetensi Ibu dengan hadir secara penuh seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu memahami masalah koci sehingga akhirnya koci juga bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Betul Bu Ida. Jadi saya mengamati nih bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan praktik coaching dengan baik ya Bu Fitri, karena dengan hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar setia dari coach seperti itu ya Bu ya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot begitu ya Bu, jadi membuat coach juga lebih terbuka menyampaikan permasalahannya seperti itu, sehingga akhirnya dia nyaman dan akhirnya juga dia menemukan solusi sebagai rencana aksinya seperti itu ya Bu ya. Dan juga dapat memotivasi coach itu sendiri untuk melakukan rencana aksi lebih maksimal seperti itu ya Bu ya. Ya betul Bu Ida. Namun demikian Bu Fitri, tadi saya melihat gitu ya Bu, ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Contohnya seperti tadi kan disampaikan bahwa coach sudah dapat mengidentifikasi apa yang harus dia lakukan seperti itu ya. Namun hasil identifikasinya atau solusinya atau rencana aksinya itu masih kurang. Mungkin perlu ditambahkan dengan diskusi atau sharing bersama rekan sejawat, kemudian ditambahkan lagi dengan mencari berbagai literatur untuk mendukung rencana aksi dari coach seperti itu Bu Fitri. Ya Bu Ida, terima kasih atas masukannya Bu. Oke Bu, jadi terima kasih Bu Intan dan Bu Fitri. Bu Intan sebagai coach, Bu Fitri sebagai coach atas praktik coaching yang dilakukan hari ini. Semoga pembelajaran kita semua dalam praktik coaching kita bisa memperhatikan alur ceritanya, kemudian kita bisa memperhatikan teknik rasanya juga ya Bu ya, seperti resep, hadir secara penuh ya kan, kemudian apresiasi, tadi Ibu sudah mengapresiasi Bu Intan atas rencana aksinya, kemudian summarize, memberikan kesimpulan begitu ya, kesimpulan yang Ibu sampaikan juga tadi sudah ada, kemudian yang terakhir tadi ada as atau pertanyaan berbobot ya kan Bu, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan sudah berbobot gitu sehingga muncul rencana aksi yang luar biasa dari coach gitu ya Bu ya. Semoga dari praktik coaching ini kita bisa bersama-sama menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Jadi mungkin saya sudahi pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Rida, gimana kabarnya hari ini Bu? Sore Bu, alhamdulillah baik Bu. Syukurlah Ibu baik-baik saja. Untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah sudah siap saya.
Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Rida. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan setelah ini. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Rida ketika praktek coaching setelah mempelajari modul 2.3 ini? Tentunya deg-degan ya Bu ya, karena kan ini pertama kali gitu kan akan melakukan coaching dengan rekan sejawat seperti itu ya Bu ya, dan belum terbiasa juga dengan alur tirta begitu Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya dalam melakukan praktek coaching ini. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Amin ya Bu. Oke, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih Bu yang harus dilakukan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Rida masih kurang di bagian mana nih dari ketiga kompetensi ini? Sepertinya saya masih kurang itu di bagian membuat pertanyaan berbobot itu Bu. Iya. Jadi Ibu merasa kurang di bagian memberikan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Bu. Jadi Ibu ingin dikembangkan di dalam proses coaching ini ya Bu? Iya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching kali ini? Yang pasti yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu saya berharap nantinya ya Bu ya akan ada solusi terbaik ya Bu, solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coaching gitu Bu. Jadi mungkin kalau saya sudah bisa mengembangkan kemampuan saya untuk memunculkan pertanyaan berbobot, mungkin coach juga akan lebih nyaman dan terbuka gitu ya Bu ya, menceritakan permasalahannya, kemudian akhirnya bisa menghasilkan solusi yang terbaik atas permasalahannya, seperti itu Bu. Baik, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, apakah sesuai dengan alur kita. Kemudian untuk di bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah biasa saja atau justru semakin meningkat kompetensi Ibu dalam proses coaching kali ini. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya dan dukungannya. Semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ibu gimana Alhamdulillah. kabarnya? Saya juga alhamdulillah baik Bu. Jadi apa cerita kita hari ini Bu? Ini Bu, Ibu ada waktu nggak Bu, ini saya mau sharing sedikit. Ada nih kayaknya Bu, sekitar 10-15 menit lah ya. Jadi gini Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalahnya Bu. Saya agak merasa kesulitan nih menghadapi murid-murid saya, khususnya pada jam-jam rawan nih Bu, setelah istirahat siang itu di jam-jam terakhir. Jadi terkait pembelajaran di jam terakhir gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kira-kira apa tuh Bu permasalahannya? Jadi gini Bu, karena di jam terakhir itu kan, apalagi setelah waktu sholat zuhur itu kan waktunya memang kondisi badan kita sudah mulai menurun ya Bu ya. Jadi di dalam pembelajaran geografi itu mungkin mereka tuh ngerasa materi-materinya itu agak sedikit membosankan. Jadi pada jam-jam seperti itu banyak di antara murid-murid yang justru mengantuk gitu. Jadi kurang fokus, kurang perhatian sama apa yang saya sampaikan di depan seperti itu. Jadi saya lihat apakah memang minat muridnya yang tidak ada dalam pembelajaran geografi atau bagaimana. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, kalau misalkan kita beri level, rating atau skala nih kan, kira-kira pembelajaran yang Ibu sajikan kepada murid-murid di kelas tersebut tuh
dari 1 sampai 10, 1 mungkin untuk buruk, kemudian 10 tuh termasuk yang sangat ideal begitu ya. Kira-kira Ibu ada di posisi berapa? Untuk segi minat nih ya Bu ya, minat Iya. belajarnya anak tadi saya rasa karena masih kurang Bu, saya mungkin di 5 nih Bu levelnya. Oh, 5 ya Bu ya. Nah, dari 5 tersebut Bu, apa yang bisa Ibu lakukan atau apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level ideal tadi? Kira-kira menurut Ibu level ideal itu ada di posisi berapa? Kalau idealnya apalagi khusus untuk jam pelajaran saya di jam-jam terakhir itu mungkin saya rasa 8 bisa cukup. 8 cukup ya Bu ya. Nah, dari 5 tadi kan Bu, ke 8, apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Jadi rencananya mungkin saya sedikit introspeksi diri juga ya Bu. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu memang mungkin kurang menarik sehingga murid-murid itu merasa bosan dan mengantuk. Jadi saya mungkin akan menambahkan sedikit ice breaking gitu mungkin. Jadi dengan ice breaking itu ya saya berharap nanti murid-murid bisa kembali fokus lagi untuk memperhatikan pembelajaran gitu. Oh iya, luar biasa Bu, sebenarnya rencana aksi Ibu akan melakukan ice breaking di jam-jam rawan tersebut ya, untuk membangkitkan semangat belajar siswa tadi, mungkin dengan ice breaking siswa yang tadinya mengantuk jadi kembali termotivasi untuk mengikuti pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk rencana aksi Ibu ini kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan? Untuk rencananya ini sudah pasti ya Bu, saya membutuhkan nih bantuan dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dalam sebagai mentor saya nantinya gitu untuk berikan arahan. Kemudian juga saya nanti akan berkolaborasi juga dengan rekan guru, di mana nanti saya akan memohon refleksi dan umpan balik dari guru-guru mengenai pembelajaran saya, apakah teknik SBK saya itu sudah benar atau belum. Dan juga nanti saya akan mencari referensi untuk SBK yang asik di kelas untuk jam-jam rawan itu seperti apa. Wah, luar biasa ya Bu ya. Sebenarnya dari mulai dukungan yang Ibu butuhkan, kemudian rencana yang akan Ibu lakukan, itu sebenarnya sudah luar biasa menjawab atas permasalahan Ibu tadi kan. Ya, jadi sekarang kapan Ibu rencananya akan mengimplementasikan rencana aksi Ibu tersebut? Rencananya kebetulan di kelas tersebut saya akan masuk hari Jumat besok Bu. Jadi kemungkinan Jumat nanti akan saya aplikasikan tuh di jam-jam setelah istirahat itu coba ice breaking-nya. Saya menantikan ya Bu ya rencana aksi, implementasi rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi di hari Jumat. Mungkin setelah itu kita akan bisa sama-sama mengevaluasi kembali dan refleksi bersama-sama, kira-kira ada peningkatan nggak atau tujuan pembelajaran Ibu tercapai nggak, menjawab tidak permasalahan kita hari ini, seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu, baik. Kira-kira ada lagi tidak Bu yang ingin ditanyakan? Saya rasa itu sudah cukup Bu. Kira-kira dari hasil diskusi kita hari ini apa yang Ibu rasakan? Ya, saya merasa dengan kita diskusi hari ini, dengan sharing ini, saya seperti sedikit lebih tercerahkan gitu ya Bu. Sehingga masalah yang saya rasa tadi itu sulit, tapi dengan sharing dan berdiskusi, saya sekarang bisa menemukan solusinya. Masya Allah, terima kasih ya Bu Suci ya. Jadi sebenarnya tujuan kita coaching itu adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi bersama-sama, agar kita bisa bersama-sama menciptakan pembelajaran yang lebih hebat dan baik ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu, udah waktunya udah sampai 10 menit ini, kayaknya saya juga mau masuk kelas lagi ya. Iya Ibu, maaf merepotkan ya Bu ya. Terima kasih atas waktu Ibu hari ini. Ya, sama-sama Bu, saya sudahi ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Luar biasa, kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya.
Ibu Rida dan Ibu Suci telah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat dari alur Tirta, yaitu percakapan mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rida selaku coach, yaitu menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu tadi? Menurut saya nih Bu ya, indikator keberhasilan dari coaching tadi itu adalah bagaimana coaching bisa menemukan solusi atau rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Kemudian melakukan atau mengimplementasikan rencana aksi tersebut. Baik, jadi rencana aksi dan solusi dari Ibu Suci akan dilakukan di pembelajarannya, kemudian di kelas Bu Suci ya Bu ya? Iya betul Bu. Kemudian tadi Ibu mengatakan Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Ibu melihat perkembangan kompetensi Ibu dari proses coaching tadi? Saya melihat perkembangan dari proses coaching tadi, saya sudah lebih baik ya Bu, dan percaya diri. Kemudian saya merasa saya sudah meningkatkan kemampuan saya dalam hal membuat pertanyaan berbobot. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Yang membuat saya menilai demikian itu saya menggunakan teknik kompetensi saya mengaplikasikan kompetensi yang pertama hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan seksama atau mendengarkan dengan aktif permasalahan yang dihadapi coaching hingga akhirnya saya bisa membuat pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu ya, hingga akhirnya coach sendiri itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan menceritakan permasalahannya itu dengan terbuka seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh boleh Bu, tentu boleh. Nah, dari proses coaching tadi saya mengamati bahwa Ibu Rida sudah mengembangkan 3 kompetensi sebagai coach, yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan permasalahan dari coach secara aktif. Selanjutnya Ibu Rida juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Namun tadi saya ingin memberikan masukan sedikit atas solusi yang ditemukan oleh Ibu Suci. Bagaimana jika Ibu Suci untuk berkolaborasi dengan wali kelas dalam melaksanakan rencana aksi dan solusi atas permasalahan Ibu Suci tersebut. Dan juga Ibu Rida sebagai coach sudah dapat juga memotivasi coaching, telah melakukan motivasi kepada coaching. Terima kasih Bu Intan untuk sarannya. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu-ibu, Ibu Suci, Ibu Rida selaku coach, Ibu Suci sebagai coach telah melakukan praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Semoga kegiatan coaching hari ini dapat meningkatkan juga kompetensi kita sebagai seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih untuk hari ini Ibu Rida dan Ibu Suci. Selamat sore. Sore Bu, terima kasih juga untuk waktunya Bu. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Suci baik. Untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Apakah sudah siap Bu Suci? Sudah siap dong Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Rida.
Nah, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan pada Bu Suci. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan kemarin ketika kita sudah menyelesaikan modul 2.3 nih. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Suci ketika coaching pertama kemarin? Ya, untuk praktek coaching awal kemarin ya Bu ya, sudah pastinya saya merasa sangat nervous lah Ibu, karena kan deg-degan gitu Bu, karena belum terbiasa kan, apalagi dengan alur tirtanya tadi gitu. Jadi ya kan karena harus sesuai dengan langkah-langkahnya gitu Bu. Oke, baik ya Bu Suci ya. Nah, jadi karena memang belum terbiasa aja ya Bu Suci untuk melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Nah, semoga pada hari ini Bu Suci bisa lancar ya untuk praktek coachingnya. Iya Bu. Baik Bu Suci, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini itu kan ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Suci ini masih kurang di bagian yang mana begitu Bu Suci? Ya, kalau saya rasa lebih di bagian present ya Bu. Soalnya kan kalau di present itu kita kan harus hadir secara utuh gitu, hadir penuh. Nah, kalau misalnya saya sendiri tidak fokus, saya sudah pasti tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh coaching gitu. Dan kemudian juga kalau misalnya kita tidak fokus tadi ya, otomatis kan kita tidak bisa menanggapi coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik Bu Suci. Jadi Ibu merasa di bagian ini ya yang belum mampu, atau dengan kata lain di bagian presensi ini Ibu harus lebih mengembangkannya. Oke Bu Suci, terakhir ini sebelum Bu Suci nanti coaching, saya ingin bertanya nih ya, apa yang ingin Bu Suci dapatkan dari coaching kali ini? Ya, yang pasti saya berharap nanti akan ada solusi yang bisa dimunculkan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik ya. Jadi semoga Bu Suci pada kali ini coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Suci ya. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Bu Suci untuk melakukan kegiatan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan nantinya. Apakah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present tadi ya, apakah nantinya itu akan biasa-biasa saja atau mungkin justru lebih baik, lebih meningkat sehingga nanti Bu Suci memang benar-benar bisa menguasai kompetensi presensi dengan lebih baik lagi. Silakan Bu Suci untuk kegiatan coaching. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Amin. Selamat sore Bu Rida, bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Suci, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Rida karena sudah berkenan hadir dan bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching hari ini. Jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita pada sore ini? Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, gitu ya Bu. Jadi begini Bu, saya ada sedikit permasalahan nih. Di sekolah, selain tugas pokok saya sebagai guru matematika, saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran PKN gitu Bu. Jadi terkadang di dalam kelas itu saya sedikit bingung Bu menghadapi anak-anak yang kelasnya itu 80% itu pasif gitu, berbeda dengan kelas lain yang aktif dalam pembelajaran, seperti itu Bu. Oke, baik, berarti lebih kepada proses pembelajarannya yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mata pelajaran di luar dari latar belakang yang Ibu ambil. Iya Bu, kurang lebih seperti itulah Bu. Baiklah Bu Rida, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dalam obrolan kita hari ini? Yang saya inginkan ya Bu ya, yang saya inginkan sebenarnya adalah solusi atas permasalahan yang saya hadapi, karena kan sebenarnya ini jauh berbeda dari background saya gitu sebagai guru matematika, seperti itu Bu. Ya, memang sangat jauh berbeda ya Bu.
Nah, baik, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira situasi apa nih yang saat ini sedang Ibu alami? Situasinya itu sebenarnya seperti ini, Bu. Jadi kalau di dalam kelas, jujur saya itu merasa bingung, Bu. Merasa bingung karena saya harus ngapain gitu, harus melakukan model pembelajaran yang seperti apa di kelas yang mayoritas anak-anaknya itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Sebelumnya saya kan bertanya juga di awal pembelajaran kepada mereka gitu, mereka maunya pembelajaran yang seperti apa, dan mayoritas mereka itu lebih suka mencatat dibandingkan dengan diskusi gitu, Bu. Jadi saya tuh bingung gitu, Bu. Saya kan juga sebenarnya tidak bisa memaksakan mereka harus menyukai pembelajaran yang bagaimana, dan tidak bisa menyamaratakan tiap kelas itu harus dengan model yang sama seperti itu, Bu. Oke, baik. Lalu Ibu sudah tanyakan belum kepada mereka kemauan mereka dalam pembelajaran itu yang seperti apa? Sudah, Bu, beberapa kali, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak gitu kan, Bu. Saya meminta mereka untuk menilai saya gitu, karena saya berpikir mungkin kesalahan itu ada di saya seperti itu kan, Bu. Jadi mungkin pada saat saya mengajar mungkin kurang menyenangkan atau tidak menumbuhkan partisipasi aktif mereka seperti itu kan, Bu. Nah, mereka menjawab bahwa katanya saya itu dalam melaksanakan pembelajaran itu kurang detail seperti itu, Bu. Oke, baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambahkan model-model pembelajaran, tetapi masih kurang respon dari siswanya. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran ini Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Saya inginnya tuh, Bu, dalam pembelajaran tentunya anak-anak semuanya terlibat aktif gitu ya, Bu ya. Jadi ada komunikasi dua arah gitu, tidak hanya satu arah gitu. Saya ingin anak-anak atau murid-murid itu sebagai objek gitu, bukan subjek gitu. Jadinya saya ingin ada pembelajaran yang tentunya menarik. Kalau ada komunikasi dua arah kan tentu pembelajaran itu akan lebih mengasihkan dan menarik seperti itu, Bu. Ya, berarti Ibu lebih suka jika komunikasi aktif dalam pembelajaran. Iya, seperti itu ya, Bu ya. Oke, lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid gitu ya, Bu ya, untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling tukar untuk menjawab seperti itu, Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat seperti itu, Bu, apa pertanyaan dan apa jawaban dari teman lain yang mungkin juga bisa memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok agar dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka, Bu. Baik, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak di kelas itu menjadi aktif gitu. Ya, walaupun tentang materi yang memang sedikit sulit ya untuk Ibu ampu karena memang bukan dari latar belakang pendidikan Ibu ya. Kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin mulai minggu depan, Bu, setelah kegiatan pesantren kilat. Oke, baik Bu Rida. Tidak terasa obrolan kita sudah hampir di akhir nih ya, Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Baik, Bu, jadi dari obrolan kita ini saya merasa dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu ya, Bu ya. Bagaimana saya harus membimbing anak-anak di dalam kelas agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif seperti itu, Bu. Oke, baik. Semoga apa yang kita bicarakan ini
juga bisa dapat menumbuhkan motivasi belajar ibu sendiri ya khususnya. Dan saya tunggu cerita selanjutnya nih Bu. Semoga apa yang ibu rencanakan tadi bisa terjalankan dengan lancar gitu, kemudian muridnya bisa menjadi aktif kembali gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu Rida. Terima kasih juga Bu Suci telah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini Bu Rida dengan Bu Suci yang sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Sudah terlihat sekali alur tinta pada percakapan yang telah dilakukan tadi. Sudah terlihat ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, kemudian di sini saya ingin tanyakan dan sampaikan nih dari praktik coaching yang telah dilakukan tadi, terkhusus kepada Bu Suci yang selaku coach ya. Jadi menurut Bu Suci nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi sudah tercapai? Saya rasa tadi sudah tercapai ya Bu, karena indikator dari keberhasilan diskusi ini kan bagaimana coach tadi bisa menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat tadi. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan dilakukan oleh Bu Rida sendiri ini pada pembelajaran selanjutnya, begitu ya Bu Suci? Iya, benar sekali Bu. Kemudian saya ingin juga mengatakan di sini bahwasannya menghadirkan secara penuh ya, teknik menghadirkan secara penuh dalam coaching, apakah kemampuan tersebut sudah ada pada diri Bu Suci? Karena kan tadi sebelum Bu Suci praktik coaching kan di situ kemampuan yang masih perlu dikembangkan oleh Bu Suci. Ya, alhamdulillah tadi saya merasa jauh lebih percaya diri dalam melakukan coaching tadi. Oke, jadi kalau saya boleh tahu nih Bu Suci, apa yang membuat Bu Suci yakin bahwasanya penilaian Bu Suci tadi itu sudah demikian? Ya, karena tadi saya merasa sudah mampu mendengarkan dan memahami masalah yang disampaikan oleh coach, sehingga coach bisa menyampaikan atau menemukan solusi dan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Bu Suci. Nah, pada kesempatan kali ini bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya Bu Suci Ya, terkait boleh, Bu. coaching? Ya, Silakan, baik Bu. ya. Jadi setelah saya amati proses coaching yang sudah Bu Suci lakukan, di mana Bu Suci sebagai coach dan Bu Rida sebagai coachingnya, saya sudah memberikan saya mendapat gambaran ya bahwasannya coaching itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Apalagi tadi kompetensi awal Bu Suci itu present yang masih perlu dikembangkan. Nah, setelah saya lihat ternyata itu sudah bisa Bu Suci lakukan dengan baik. Bu Suci sudah bisa menghadirkan secara penuh, menjadi pendengar setia dari praktek coaching yang sudah dilakukan ini. Dan satu lagi, Bu Suci juga sudah mampu saya lihat dengan memberikan pertanyaan berbobot nih kepada coach, yang sehingga di sini coach itu menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman untuk menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rida tadi sebagai coach. Dan juga Bu Suci juga telah melakukan motivasi nih kepada coach dengan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan secara maksimal. Alhamdulillah Bu. Namun Bu Suci, ada hal yang perlu juga saya sampaikan dalam hal ini. Saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan dalam hal ini. Misalnya tadi ketika Bu Suci mengidentifikasi terkait cara yang dapat dilakukan untuk bisa membangkitkan semangat belajar pada diri coach. Nah, di sini kalau saya amati ini bisa
mungkin dilakukan lagi dengan adanya kolaborasi dengan wali kelas dari kelas yang tadinya itu kurang memiliki semangat belajar dalam mata pelajaran PKN yang dibawakan oleh Bu Rida. Sehingga ketika nanti wali kelas sudah memberikan penguatan, diharapkan nanti lebih bersemangat lagi dalam mata pelajaran yang dibawakan oleh Koci atau Bu Rida tadi. Bagaimana kira-kira ini kalau menurut pendapat Bu Suci? Ya Bu, saya rasa memang itu ada baiknya dan memang harus dibiasakan ya Bu supaya lebih optimal nanti hasilnya. Terima kasih ya Bu atas masukannya. Baik Bu Suci, jadi hari ini saya selaku observer juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Suci selaku coach dan Bu Rida sebagai coachee karena pada hari ini telah melakukan praktek coaching dan memberikan pembelajaran nih bagi kita semua untuk menjadi coach yang baik dan memang harus memiliki dan memperhatikan kompetensi-kompetensi yang ada yang sudah seperti kita pelajari ya, di mana ada presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, semoga apa yang tadi dibicarakan dengan menghadirkan solusi-solusi itu memang bisa membawakan perubahan lebih baik lagi untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekali lagi Bu Suci, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Modul 2.3, coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Semoga menginspirasi Bapak Ibu hebat semuanya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak.